Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi. Untuk kali ini saya mau coba pengembangan aplikasi ya. Jadi di saya kita menggunakan aplikasi navigasi ya, untuk yang di HP atau Android itu saya menggunakan iSeller, kemudian ada Boating. Nah, untuk yang pertama kita coba ya. Jadi di sini saya mencoba untuk iSeller dulu. iSeller ini yang versi Android itu sudah tidak bisa diinstal lagi ya, karena servernya sudah tidak memungkinkan, sudah ditutup dari sana ya, jadi tidak bisa install baru. Tapi yang sudah punya iSeller masih bisa dibuka dan masih bisa menggunakan aplikasinya seperti ini. Baik, untuk di ice internet di aplikasi iSeller itu seperti ini ya. Jadi kita masuk ke option, kemudian sensor, dan di sini ada statusnya ice internet service connected, seperti itu teman-teman. Nah, untuk melihatnya kalian bisa di zoom saja. Biasanya di posisi-posisi tertentu akan muncul data kapal ya. Tapi kelemahannya ini adalah dia hanya di pelabuhan-pelabuhan besar sepertinya. Nah, seperti Surabaya, kemudian Singapura, Jakarta kayaknya ada kayaknya. Saya belum pernah coba juga. Dan beberapa wilayah lain, jadi terbatas ya. Nah, untuk tampilan ICE dari internet, ICE internet itu seperti ini. Jadi kalau segitiganya itu bolong, itu berarti dari ICE internet ya. Kita akan coba, ini mudah-mudahan tahun depan saya bisa rilis. Ini ada keterangan base station. Saya akan rilis server untuk handle data ICE ya di seluruh Indonesia. Kemudian kalau kita coba cek di mana, Singapura. Jadi biasanya untuk wilayah-wilayah yang memang padat itu baru akan muncul dia. Tapi ya seperti itu teman. Ini tetap membutuhkan koneksi internet ya. Tapi dengan adanya Starlink itu kayaknya di kapal pun tidak, itu sudah muncul. Sepertinya di kapal pun tidak kesulitan internet sekarang ya, walaupun di tengah laut. Nah, untuk di sini data ICE atonnya tidak muncul ya. Nanti kita coba cek ini Malang, ICE atonnya harusnya ada di sini. Ada di beberapa poin itu. Tapi data-data kapalnya sepertinya sudah masuk. Nah, itu dia. Untuk ICE ICE internet dari iSeller seperti ini. Jadi bentuknya itu segitiga bolong. Nah, saya mau coba menggunakan data server saya, yaitu seperti ini ya. Ini saya sudah coba masukkan tadi di ICE rumah itu. Ini saya coba IP lokal dulu. 192.168.1.25 ini adalah IP server saya. Kemudian yang dibuka adalah 11224. Oke, kita nyalakan servernya. Client connected. Oke. Nah, kita hanya perlu menyeting ini saja di aplikasi di Androidnya. Statusnya sudah on. Nah, untuk tampilannya akan berbeda ya teman-teman. Jadi kalau dari ICE internet itu segitiga bolong. Nah, sedangkan kalau yang dari saya itu dia terbaca sebagai data ICE lokal. Tapi tetap kita menggunakan internet. Dan datanya akan lebih banyak. Nah, itu seperti ada Neptune. Nah, bagaimana tampilannya kalau kita lihat di Navionics? Kita coba untuk sementara ini sambil menunggu datanya terkirim semua. Di sini harusnya ada ICE aton ya, terbaca ICE aton, tapi sepertinya belum. Nah, kalau dari
server saya datanya seperti ini yang munculnya ya. Nah, keistimewaan iSeller dibandingkan Navionics itu dia datanya tidak terbatasi. Jadi kalau di Navionics yang saya coba itu dia ada pembatasan. Ini sudah ada base station juga terbaca. Sudah muncul MMSI-nya. Nah, nanti kita coba. Sekarang kita coba cek di wilayah Surabaya sendiri. Nah, posisi saya masih off. Kalian mau cek misalnya di Jakarta, ini ada, nah itu ya. Jadi dia padat untuk kapalnya. Nah, Jakarta seperti ini. Sampai di tengah laut juga ada tuh. Nah, itu MSC Helian. Oke, saya mau coba sambil jalan ke Surabaya, mungkin cek itu Pelabuhan Ratu, kemudian yang ada lagi Cilacap ya. Ah, itu dia. Di bagian atas ada Banjarmasin tuh ada terbaca ya. Nah, itu Banjarmasin, kemudian dia. Oke, kita cek Surabaya dulu lah. Nah, tampilannya seperti ini untuk Surabaya. Padat sekali teman-teman. Itu ASB station yang sudah terbaca. VTS Surabaya. Nah, ini bisa sambil selama kalian punya koneksi internet, datanya. Harapan saya nanti kalau sudah ini ditaruh di server publik ya, jadi semuanya bisa akses. Untuk di Sumatera sendiri ini Palembang tuh sampai masuk ke dalam situ. Cuman untuk kelemahannya di aplikasi ini, dia petanya itu tidak ada peta Google ya, jadi terbatas sekali. Tapi data-datanya di sini masuk ya. Nah, itu data kapalnya. Sampai keluar Palembang. Saya mau coba cek untuk wilayah tadi sini ya, Singapura. Ya lumayan. Nah, itu sudah ada ice atonnya sudah muncul teman-teman. Nah, ini Malang tadi ya. Aton itu ya, aid to navigation, alat bantu navigasi. Nah, itu starboard edge-nya, last transmisinya 2 menit yang lalu, posisi. Nah, jadi semua datanya masuk ke sini ya. Oke, selanjutnya kita coba bagaimana tampilannya di Navionics. Jadi sebagai perbandingannya. Untuk yang umum di Android sekarang itu tinggal Navionics. Nah, kalau iSeller itu sudah tidak bisa diinstal. Ini saya sudah coba setting di, kalian kalau mau setting masuk ke menu, kemudian per device. Nah, ini kalian bisa masukkan kalau di kapal kalian ada ice WiFi ya. Jadi bisa dikonekkan ke WiFi-nya, kemudian akan muncul seperti ini, ice receiving data. Tapi untuk saat ini kalian tidak perlu ice, selama ada internet kalian tidak perlu ice receiver, tinggal masukkan saja IP-nya. Saya contohkan di sini, ini sudah karena statusnya sudah connect ya, jadi tidak bisa diubah. Namanya terserah, kemudian hostnya ini saya gunakan host servernya, kemudian port numbernya, kemudian di save. Nah, akan muncul seperti itu. Di Navionics munculnya seperti ini teman-teman. Tapi di Navionics ini dia sepertinya ada keterbatasan ya. Jadi
untuk mengurangi, saya nggak tahu, tapi sepertinya untuk mengurangi lag dari aplikasi itu dia melakukan pembatasan terhadap tampilan kapal yang muncul. Ini tadi ada di sekitar sini ya, sekitar radius 16 nautical mile dari posisi saya. Ini kalau saya semakin maju lagi posisinya, ini yang terbaca akan cukup jelas. Oke, kita coba cek koneksinya. Per device statusnya disconnected. Nah, ini kalau kalian mau setting di awal, sebelumnya tinggal di setting saja, masukkan IP-nya, port number. Nah, seperti itu ya. Ini tinggal di save saja. Statusnya connected, kita langsung cek. Nah, itu. Jadi datanya kapal akan muncul seperti ini. Kalau pada umumnya kalian tidak seperti di iSailor ya, tidak seperti di iSailor. Data kapal itu di Navionics, data AIS itu tidak tersedia secara online. Saya akan mencoba untuk bagaimana caranya agar ini bisa tersedia secara online. Tapi di Navionics sebenarnya dia melakukan pembatasan sehingga yang tampil di sini hanya di radius tertentu saja. Sepertinya untuk mengurangi mengurangi lag dari aplikasi ya, tidak terlalu beban juga. Tapi uniknya di Navionics ini untuk wilayah Singapura itu masih terbaca juga AIS Aton-nya. Nah, itu kalau rekan-rekan bisa cek di kebanyakan di peta ini, itu ada beberapa AIS Aton yang muncul, ada segi 4 wajik gitu ya, warna hijau di tengahnya. Nah, itu adalah AIS Aton yang muncul dari aplikasi. Kita coba cek lagi yang malang tadi. Mana tadi ya? Nah, itu dia. Jadi MMSI-nya muncul, kemudian transmisi terakhirnya 9 detik yang lalu, keterangannya starboard handmark. Jadi data-data ininya masuk, tetapi data kapalnya itu tidak muncul di sini. Jadi sepertinya Navionics melakukan pembatasan terhadap data-data kapal, tidak seperti di iSailor itu masuk semua. Begitu teman-teman. Kemudian beberapa juga saya coba menggunakan aplikasi OpenCPN maupun TimeZero, itu dari yang ada di TimeZero. Saya coba dulu ya, kita beralih ke TimeZero. Kalau di sini tidak muncul, tapi kalau di di iSailor itu wilayah Sulawesi ini sampai ke sini nih ada nih. Nah, itu kalau kalian bisa memperhatikan tuh ada bulat-bulat kecil tuh. Itu kalau diperbesar itu adalah kapal. Nah, itu dia. Knot. Jadi ini hampir seluruh Indonesia. Saya coba mau mengembangkan nanti ke seluruh dunia, tapi masih kesulitan ya. Untuk wilayah Pontianak juga ini sudah ada datanya. Oke, saya coba buka aplikasi Navionics-nya ya, TimeZero dulu ya. Sambil kita cek-cek. Ini di mana ini? Winning Pioneer. Sungai Barito tuh ini sampai ke dalam atas ini, tapi
untuk peta navigasinya kita tidak masuk sampai ke dalam sana ya, jadi terputus sampai ke situ. Nah, tapi untuk data AIS-nya itu sampai di atas, sampai di sana, Natasha Makmur. Kemudian ini kok sudah Kota Baru. Itu tadi Banjarmasin. Kemudian di Kota Baru juga, nah, data AIS kapalnya seperti ini. Wah, ini Balikpapan. Di Balikpapan ini ada pembeli saya yang membeli AIS buoy ya, AIS buoy transponder. Ya, dan mereka sepertinya meletakkannya di buoy-buoy itu ya. Nah, kita coba cek. Nah, ini dia. Ada buoy S1. Ini dia menggunakan sinar matahari, jadi tidak perlu dicas lagi. Itu akan mengisi sendiri untuk buoy AIS buoy-nya dan menandakan posisinya ya. Di sini ada S3. Yaitu beberapa. Ini ada S2 nya. Ini S2 ini kalau nggak salah menggunakan AIS buoy W300 yang penampangnya lebih besar ya. Jadi dia ngisinya juga akan selalu terisi dan akan selalu on begitu. Jadi selalu terlihat oleh kapal lain. Nah, ini Balikpapan sampai ke dalam sana. Kemudian ada beberapa lagi di Samarinda. Wah, ini sudah banyak semua nih, hampir seluruh Indonesia ya ada ya. Samarinda ini Bontang kali, iya Bontang. Seperti itu. Kemudian di mana ini? Sangatta. Di Sangatta ada beberapa, banyak sekali. Kemudian ada di Sekerat, masuk ke Tarakan kayaknya ya. Tanjung Emas, saya nggak tahu di mana itu. Nah, kemudian ini sudah mau masuk ke Malaysia sudah. Kemudian belum ya, Malaysia udah di atas Malaysia. Tanjung Selor, kita coba cek. Tarakan harusnya ada tuh. Jadi kalau di iSeller itu dia bisa masuk sampai jauh ya. Maksudnya datanya lebih luas daripada Navionics ya. Sepertinya untuk Navionics dibatasi. Kemudian di wilayah Sulawesi juga. Sulawesi, Palu, kita coba Palu. Kayaknya belum dah. Oh ada. Nah itu dia. Palu. Kemudian apalagi ya, Makassar kali ya, yang padat-padat coba. Makassar tuh ada tuh. Ada yang pasang HSDNet, AIS buoy itu punyanya Sandi Marine, HSDNet. Pelikan. Sambil cek tampilan untuk di time zero nya juga kurang lebih sama, dia lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau di time zero
yang untuk komputer ya, untuk komputer nanti saya coba kasihkan videonya ya. Nah, untuk Kendari seperti ini. Nah, itu di pelabuhannya ada kapal satu tidak bergerak. Semuanya terpantau di sini, seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia masuk. Sampai ke mana nih? Papua kali. Coba. Di mana ini? Ini di Samarinda Bajo. Kurang tahu saya. Ternate kali. Oh, Bitung. Itu ya, di Sungai Paniki, nggak tahu di mana. Ini Pusakal, Pulau Sahong. Semuanya terpantau di sini. Bitung itu ya. Oh, ternyata itu ada. Kemudian ini mana Galilea? Putus sepertinya itu. Ini juga padat. Itu ya, posisinya ada semua. Bisa dicek juga. Ini Cahaya Dana. Apa ini? Fitri ya. Kurang tahu juga saya. Nah, itu tampilannya teman-teman. Kemudian tentu saja ini di OBI ada. Bisa dicek semua ya. Jadi satu aplikasi ini kita bisa buka semuanya untuk wilayah-wilayah Indonesia. Ini di Batanta. Tahu nih kapal apa ini? Ini kapal Indonesia ini. Nah, coba cek Sorong tuh ada juga, semua datanya masuk ya. Ini sampai ke tuh Australia. Ini ada nih beberapa kapal terdeteksi di kita ya. Dua kapal. Di sini rame, yang paling rame Darwin. Kalau di sininya nggak ada, nggak kelihatan. Ini ada di Wokam. Kapal pancing kayaknya nih. 1,1 knot. Ini di mana ini? Sabuk Nusantara. Waduh. Tual apa ini? Oh iya, Tual. Wah, ini sudah nggak kelihatan ya. Oh, ini ada
Ini di apa di mana ini? Mana tadi? Tanjung Liran. Bola tuh di darat. Gak tahu itu kenapa. Jadi beberapa kapal tuh bisa kelihatan di sini ya. Ini juga pilot Bui Sriki Richard. Gak tahu apa ini. Berlin Akroma. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi itu tampilan dari mudah-mudahan rencana saya tahun depan kita sudah bisa rilis ini. Jadi seluruh Indonesia ini sudah tercover semua. Lebih banyak ya, itu sampai ke Filipina juga ada tuh. Mudah-mudahan kita juga bisa cek nanti. Seperti itulah. Sementara ini yang saya kerjakan pengembangan seperti ini saja. Ada kapal-kapal dari mana ini? Di tengah laut gak jelas. 414 562. Ini kapal luar semua mah. Itu teman-teman. Jadi tampilan untuk ice. Kalau kalian menggunakan komputer yang lebih besar, kemudian ada OpenCPN atau Time Zero, itu kalian bisa cek hampir seluruh Indonesia. Oke, sementara seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini doakan saja, semoga saya juga harapannya ini bisa jadi tahun depan bisa kita rilis. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau ada yang kurang silakan tanyakan di kolom komentar. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sehat-sehat selalu.